Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atarik Hamdi Bayuaji, NIM 19000018029, kelas A. Di sini bersama teman saya yaitu Rizal Hafizun Hidayat, NIM 19000180440. kami di sini ingin menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile yang telah kami buat, yaitu tentang bank sampah. Penjelasan yang kami akan tampilkan berikut ini yaitu berdasarkan job desk kami masing-masing. Yang pertama dimulai dari saya. Job desk saya yaitu tampilan UI, membuat sistem login, maps dan juga kontak. Langsung saja ke video penjelasannya. Oke, langsung saja saya jelaskan job desk dari saya yaitu pertama tampilan UI-nya. Di sini saya membuat tampilan ini. Dapat dari sini ini adalah menu loginnya atau menu awalnya, main activity-nya. Yaitu saya pertama menggunakan relative layout karena saya ingin mengatur agar setiap komponennya itu jadi dapat layoutnya itu dapat disesuaikan sesuai dengan komponen yang ada, misalnya seperti ini kan saya buat image view, saya masukkan image view, kemudian di image view ini saya buat dulu ID-nya, ID tampilan, kemudian saya buat dulu layout webnya, hacknya segala macam, dan juga saya masukkan gambar yang saya digunakan. Kemudian saya buat di sini layout center horizontal true karena saya ingin berada di tengah. Ini titik awalnya, juga margin topnya 35 agar jarak di antara atas dengan gambarnya itu berjarak 35 dp. Kemudian di sini ada text view yaitu titelnya, di sini yaitu bank sampah nih. Bank sampah titelnya. Kemudian titel ini dibuat tingginya, kemudian center horizontal juga. Dan kemudian di sini layout below. Nah, di sini saya membuat agar titel atau tulisan bank sampah ini berada tepat di bawah dari image view ini, yaitu logo bank sampah ini. Makanya saya buat layout below. Layout below atau berada di bawah ID tampilan yaitu image view di atas. Seperti itu. Itu gunanya relative layout. Kemudian saya buat edit text untuk memasukkan username-nya, memasukkan password-nya. Kemudian di sini saya buat checkbox, yaitu ketika checkbox ini ditekan, lihat password ini, maka nanti password di sini akan terlihat seperti itu. Kemudian menggunakan layout, kemudian ada buttonnya agar bisa login nanti. Dan juga di sini ada button akun, di sini untuk masuk ke menu register. Kemudian tampilan untuk menu register seperti ini. Saya menggunakan linear layout agar dia bersusun-susun seperti itu karena sifatnya linear. Makanya saya buat seperti ini. Kemudian saya buat edit teksnya untuk nama, username, password, dan jenis kelaminnya agar dapat memasukkan data-data yang perlu. Kemudian dibuat ID-nya, dan juga ini adalah button daftar. Jadi ketika diklik akan masuk ke dalam database data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian akan kembali ke halaman login untuk dapat login ke akunnya seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan menu utamanya, yaitu saya membuat linear layout dulu agar dapat bersusun-susun. Nah, kemudian di sini agar ini dapat diklik, saya membuatnya button. Jadi nanti bisa berpindah halaman. Terus di buttonnya ini saya buat backgroundnya menggunakan gambar yang sudah saya unduh dari internet. Seperti pada menu sebelumnya. Yaitu untuk logonya saya masukkan, tapi di sini dengan Android background seperti itu. Kemudian ada text view-nya, ini juga sama, semua buttonnya saya kasih background-nya agar sesuai seperti itu. Nah, di sini adalah menu activity transaksi di transaksi sampai sini. Nah, di sini saya membuat bentuknya juga linear layout karena agar tipenya bersusun-susun. Saya tidak ingin sesuai dengan komponennya agar lebih memudahkan seperti itu. Kemudian di sini saya masukkan backgroundnya, backgroundnya semua sama ya tadi, yaitu menggunakan UI-nya ini warna hijau. Kemudian saya memasukkan edit text. Di sini edit text ini untuk memasukkan nama dari pengguna yang ingin didaftarkan ke dalam database untuk transaksinya. Di sini tipenya itu text person name. Kemudian di sini text view. Nah, text view sini untuk memberi tanda bahwa spinner di bawah ini untuk memilih jenis sampah apa yang akan dimasukkan. Kemudian diinputkanlah spinner.
Di sini spinner, saya buat ID-nya dulu, kemudian ukurannya segala macam di tengah, dan kemudian Android Enter sini untuk nanti data yang sudah dimasukkan atau data jenis sampah ini dapat dikeluarkan, misalnya ada berapa banyak seperti itu. Di dalam contoh saya itu ada 3, dapat dipilih nih, botol, plastik, dan kaca. Kemudian edit text-nya dan juga button-nya untuk dapat mensubmit ke dalam database. Berikutnya ada activity lihat data. Activity lihat data di sini saya menggunakan relative layout agar nanti dia sesuai dengan komponennya. Tapi di sini tidak perlu sebenarnya karena nanti dia menggunakan sifat perulangan, akan muncul item-itemnya sesuai yang urutan dari database yang ada. Ini tidak terlalu sulit membuatnya. Kemudian ada activity lihat. Di sini adalah sambungan dari activity lihat data. Karena nanti ketika kita klik ini dan kita melihat detail transaksi yang kita lakukan, maka akan keluarnya seperti ini, yaitu mulai dari nomor transaksinya, nama, jenis sampah, berat sampah, dan juga total harga yang kita dapatkan dari transaksi seperti itu. Kemudian di sini text view yang di sini ini berfungsi untuk menampilkan detail datanya dari database nanti yang berada dalam Java-nya. Di sini yaitu activity maps. Di sini karena saat saya pertama membuat itu tidak bisa langsung membuat jenisnya itu map, jadi lebih mudah saya menggunakan fragment. Nanti fragment sini nanti mengambil dari Android Games Map Support. Di sini ada ID-nya. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang job desk saya berikutnya, itu sistem loginnya. Di sini kita kembali ke menu awal dan juga saya akan membuka data helper berserta main activity. Oke, di sini yang seperti saya jelaskan tadi tampilan awalnya seperti ini, ada untuk username, password, dan segala macamnya. Sudah saya kasih ID-nya karena ID ini penting untuk digunakan nanti. Kemudian di data helper-nya sudah dibuat oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang database-nya nanti, yaitu create table users-nya dan segala macam atribut di dalamnya. Kemudian di dalam main activity ini saya membuat yang pertama yaitu saya buat string-nya untuk main activity tag-nya. Kemudian data helper Java ini saya masukkan dalam variabel db helper. Kemudian checkbox ini untuk nanti lihat passwordnya. Dan ini untuk variabel edit text-nya, yaitu username dan password, karena ada 2 di sini, juga ada buttonnya ada 2, itu masuk dan buat. Kemudian yang pertama jika sudah ini, nah kita buat di sini untuk bisa mengambil ID dari edit text dan lain semacamnya yang berada di XML-nya. Ini dibuat seperti ini. Kemudian di sini saya buat agar tombolnya dapat diklik, yaitu pertama untuk lihat passwordnya. Di sini jika dilihat passwordnya ini atau tombol checkbox ini ditekan atau tercentang, maka passwordnya akan menjadi terlihat seperti itu. Dan jika tidak tercentang, maka passwordnya akan di hidden seperti itu. Kemudian untuk tombol masuknya di sini set on click usernya agar bisa diklik, yaitu diambil datanya dari XML, dimasukkan ke dalam variabel string user dan pass untuk username dan passwordnya. Kemudian di sini SQL database DB-nya di variabel DB helper untuk bisa menulis ke dalam database, yaitu dimasukkan ke dalam variabel DB. Kemudian dengan kursor DB ini database dari tabel select from ini diambil atau dicari berdasarkan username dan juga passwordnya. Kemudian di sini untuk perkondisiannya, jika kursor get count-nya ini maksudnya jika variabel kursor ini memiliki data di dalamnya sesuai dengan yang kondisi username dan passwordnya ini, maka dia akan berpindah ke main activity, dari main activity ke menu utama. Ini start activity-nya pindah. Kemudian jika tidak, maka akan keluar peringatan seperti ini, username tidak boleh kosong ataupun passwordnya salah, seperti itu.
ada bermacam makna dalam tos ini. Kemudian ini adalah untuk berpindah activity dari main activity ke register karena tidak perlu macam-macam, hanya perlu seperti ini. Kemudian saya sudah menjelaskan tentang sistem login. Berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang maps-nya yang dibuat. Pertama ini kita coba dulu prinsip loginnya. Hamdi terus Hamdi 2021. Nah, karena sudah ada data dalam base maka bisa. Kemudian kita menuju ke maps. Nah, di maps ini yang pertama itu tampilan tadi saya menggunakan fragment. Kemudian ini adalah Java-nya. Ya, yang pertama perlu dilakukan sebenarnya itu memasukkan dalam Gradle ini beberapa hal, yaitu untuk mengaktifkan GMS-nya. Seperti itu. Kemudian juga di manifest-nya juga ada, yaitu agar bisa mengakses internet. Maka digunakan Android permission internet. Dan juga di sini ada untuk maps APK-nya. Di sini APK-nya akan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian dari Java-nya sendiri, yang pertama perlu dilakukan itu support fragment, map fragment. Jadi di sini bisa menemukan fragment yang dalam sini tadi, ini berdasarkan ID-nya map. Kemudian map fragment ini akan di-assign sesuai dengan mapnya. Yang dari map tadi kita dapat dari APK-nya. Kemudian di sini untuk membuat tandanya yaitu menggunakan onMapReady untuk menanda map. Kemudian di sini latitude-nya berdasarkan yang ada di Google Maps, tinggal di copy paste doang. Nah, di sini untuk membuat add markernya dan juga di sini untuk add marker namanya yang di atasnya nanti. Yang nanti di add marker itu ada namanya kan, jika diklik nah ini ya bank sampah seperti itu. Kemudian yang saya akan jelaskan tentang explicit intents yaitu dial number. Nah, di sini saya menggunakan dial number yaitu explicit intents-nya tinggal kita buat halaman kontaknya. Jika diklik kontaknya nanti, maka intent akan berpindah menggunakan action dial ke dalam aplikasi telepon dengan nomor yang sudah saya masukkan yaitu ini. Kemudian intentnya akan berpindah. Ini berikutnya untuk dialnya tinggal diklik. Nah, maka akan masuk ke aplikasi telepon. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang alurnya. Mungkin teman saya juga akan menjelaskan, tapi di sini saya akan menjelaskan untuk versi saya. Yang pertama yaitu ketika kita masuk ke program, kita akan dibawa ke menuju menu login. Kemudian jika kita memiliki akun, maka kita harus membuat akun. Misalnya ini namanya saya masukkan Reza P. Kemudian username-nya Reza 04. Kemudian passwordnya 54321. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Kemudian tekan tombol daftar. Nah, maka data yang tadi sudah dikirim ke dalam database dan dapat digunakan. Seperti ini, Reza 04. Kita akan login menggunakan akun tadi. Kemudian passwordnya 54321. Lihat password. Oke, dapat masuk dengan aman. Jika kita ingin mengetahui di mana tempat bank sampah yang ada, kita tinggal klik maps. Kemudian kita lihat ini titik merahnya. Kemudian kita klik di mana bank sampahnya ini berada, maka akan ditunjukkan di dalam petanya seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu untuk transaksi sampahnya. Ini saya masuk ke menu transaksi sampah, kita masukkan nama Reza. Saya ingin masukkan transaksi untuk kaca. Saya punya kaca 3 kg, saya inputkan, kemudian submit. Maka ini akan muncul tosnya dan akan tersimpan di database dan dapat dilihat di menu lihat data transaksi. Kemudian di sini, ini ada Reza udah masuk. Nah, di Reza sini ada dua pilihan, ada hapus data ataupun lihat data. Saya ingin melihat detail datanya. Nah, nomor transaksi 2, nama Reza. Nah, jenis apanya jelas kaca yang tadi sudah saya masukkan. Beras apanya 3. Maka 3 akan dikalikan jenis dari barangnya itu kaca atau plastik atau lain semacamnya. Di sini botol kaca itu 1 kilonya 6.000, maka
3 dikali 6 yaitu 18.000. Seperti itu. Kita back. Nah, jika kita ingin menghapus, kita tinggal hapus datanya saja. Kemudian kontak nih. Di sini kontak. Jika kita ingin menghubungi CS ataupun bank sampah yang ada, kita tinggal klik kontak dan kita tinggal menelponnya langsung seperti itu. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut, saya kembalikan ke saya dan juga teman saya. Oke, begitulah penjelasan dari saya. Berikutnya tentang job desk teman saya. Silahkan. Terima kasih Mas Hamdi. Selanjutnya adalah penjelasan dari job desk saya, yaitu perancangan database, membuat transaksi, hapus data, tampil data, registrasi atau buat akun. Langsung saja ke penjelasan source coding-nya. Pertama-tama kita run dulu aplikasinya. Untuk penjelasan data helper-nya, kita setting nama data file database name-nya yaitu dbsampah.db, kemudian data version-nya yaitu 1. Ketika aplikasi ini pertama diinstal, akan melakukan create tabel. Yang pertama yaitu tabel user dengan kolom ID, setting tipe datanya ke integer, kemudian primary key-nya kita setting ke auto increment, username text, password text, dan nama teks, dan jenis kelaminnya teks. Kemudian akan membuat tabel transaksi dengan kolomnya itu ID transaksi dengan tipe data integer, primary key disetting dengan auto increment, kemudian kolomnya name dengan tipe data teks, jenis sampah tipe data teks, berat sampah tipe data teks, dan total harganya tipe datanya teks. Ketika aplikasi ini pertama diinstal, akan langsung membuat akun dengan username-nya itu Hamdi dan password-nya itu Hamdi 2001 dengan ID-nya itu 001. Kemudian kita tes. Nah, maka akan langsung diarahkan ke menu activity menu utama. Yaitu untuk proses pembuatan akunnya seperti ini. Ke register activity. Di sini ada beberapa kelas yang perlu diinisialisasi yaitu button, data helper, kemudian edit text. Data helper ini akan berfungsi ketika kita ingin melakukan input data akun ke dalam database. Database yang kita gunakan yaitu SQLite. Kenapa SQLite? Karena data yang kita simpan itu lumayan sedikit karena datanya hanya sedikit. Kalau banyak itu biasanya menggunakan third party database ya, atau menggunakan JSON. Oke, terus menyimpan file W di dalam edit text dengan heading-nya itu isi nama, kemudian disimpan ke dalam variabel nama, begitu juga dengan ID-nya isi user, IC pass, jenis kelamin, dan kemudian daftar. Ya, ini ketika ada tombol input ini diklik oleh user, maka akan menjalankan function void on click, di mana value ini akan kita ubah get text menjadi string, kemudian value ini akan disimpan di string nama. Begitu juga dengan username, password, dan jenis kelamin. Ada perkondisian di mana jika username-nya itu ada valuing-nya, yaitu length lebih dari 0 dan password-nya itu lebih dari 0, maka akan menjalankan kelas SQLite, kemudian SQL database diinisialisasi dengan db sama dengan nama file yang telah diinisialisasi data helper tadi, yaitu db helper. Kemudian panggil method get readable database. Method get readable database ini maksudnya adalah kita ingin ibaratnya menulis suatu data di dalam database SQLite seperti itu. Kemudian gunakan db.execution SQL untuk menjalankan query. Query-nya yaitu insert into, nama tabelnya itu users, nama kolomnya itu nama, username, password, dan jenis kelamin. Diisi dengan values-nya itu string-string yang telah disimpan tadi, yaitu nama, username, password, dan jenis kelamin. Kemudian lakukan intent untuk kembali ke main activity.class. Kemudian lakukan start activity untuk melakukan eksekusi intent. Lalu akan mengirim sebuah toast
yang bermuncul menuju halaman login. Jika di username itu tidak ada data sama sekali dan passwordnya tidak ada atau kosong, maka akan menjalankan toast, yaitu data tidak lengkap, dan akan langsung diarahkan ke main activity. Nah, untuk buat ini, button buat ini akan meredirect ke register activity dan akan memunculkan toast pindah ke menu register seperti itu. Kemudian lanjut ke menu utama. Di menu utama ini ada kelas button dan diinisialisasi dengan map, data, trends, dan lihat. Mengambil value dari button dengan ID map, store, dan transaksi store. Kemudian disimpan di variabel map, data, trans, dan lihat. Ketika user mengklik button map, maka akan berpindah ke halaman intent map class. Kemudian jika button trans ini diklik oleh user, maka akan berpindah ke transaksi activity. Jika button lihat ini diklik oleh user, maka akan berpindah ke halaman lihat data activity. Lalu lanjut ke transaksi. Untuk transaksinya menggunakan kelas spinner, button, data helper, dan edit text. Spinner ini seperti option di HTML. Cara menggunakan spinner adalah kita setting dulu di value stringnya, lalu buat string array dengan namanya itu daftar sampah, lalu isi itemnya di sini. Nanti akan terinisialisasi di XML-nya nanti. Kemudian mengambil value dengan ID, sama seperti sebelumnya. Jika user mengklik tombol submit, maka akan mengambil data-data dari form tadi, kemudian disimpan dalam variabel, lalu lakukan pengondisian jika sampahnya itu sama dengan botol. Ini sampah ini beda sendiri ya, karena ini menggunakan spinner, jadi harus menggunakan metode getSelectedItem. Nah, jadi valuing adalah jika sampahnya itu valuingnya sama dengan botol, maka akan melakukan perhitungan total di mana 2000 dikali konversi garbage. Nah, sebenarnya konversi garbage adalah teks karena terus kita ubah menjadi integer. Lalu hasilnya akan disimpan ke dalam string tot. Lalu lakukan pengkondisian lagi jika username-nya lebih dari 0 dan garbage-nya lebih dari 0, maka akan menjalankan query insert into transaksi di mana melakukan values-nya sesuai dengan value-value yang sudah diambil tadi, yaitu username, sampah, garbage, dan conf garbage. Kemudian jika tidak ada data dari username atau garbage, maka akan muncul toast dengan notif data tidak lengkap. Begitu juga dengan option plastik, kaca, dan kaca saja. Kemudian jika tidak ada option yang dipilih, maka akan muncul notif dengan pop-up box jenis sampah belum dipilih. Seperti itu. Lanjut ke lihat data activity. Lihat data activity, ada beberapa kelas yang perlu diinisialisasi, yaitu string dengan diinisialisasi dengan array, data helper, list view, menu, kemudian menggunakan kursor, dan menggunakan public static lihat data activity dan diinisialisasi dengan MA. Kemudian menginisialisasi database terlebih dahulu, yaitu new data helper dengan parameternya diisi disk, lalu jalankan metode refresh list. Lalu kita buat metode refresh listnya sama seperti sebelumnya, lakukan inisialisasi database, gunakan query select all from transaksi, terus daftarnya ini diisi dengan string yang dimana array-nya yaitu diisi dengan user.getCount. Mengambil data dari select all from tadi, kemudian dihitung datanya.
Lalu kursornya pindah ke yang paling pertama, kemudian lakukan looping di mana kursor ini akan berpindah sesuai dengan posisi indeks sisi yang telah di looping tadi. Kemudian daftar hasil dari variable looping sisi tadi, lalu mengambil data getString dengan dengan indeks ke-1. Ini maksudnya adalah mengambil data dari kolom ke-1 dan diubah menjadi string. Kemudian mengambil value dengan ID list view, lakukan set adapter, membaca layout dari simple list item 1, kemudian dikirim variabel daftar tadi. Lalu jika salah satu dari list item view ini diklik, maka akan menjalankan suatu pop-up box di mana ada beberapa menu, yaitu lihat data dan hapus data. Lalu akan jalankan suatu switch case di mana case 0 itu akan berpindah ke halaman lihat activity yang dimana akan melakukan pengiriman data put extra dengan kolom namanya yaitu adalah selection. Selection ini maksudnya adalah mengambil data dari user yang ketika salah satu dari data tadi diklik. Maksudnya seperti ini. Misalkan masuk, kemudian lihat data apa. Nah ini maksudnya ini selection. Selection ini kalau kita klik, maka nama Hamdi ini akan terdapat di dalam selection ini. Yang selection ini akan kemudian kita gunakan dalam lihat activity class nanti. Langsung saja lihat. Untuk lihat activity-nya menggunakan beberapa kelas yaitu cursor, data helper, button, dan text view. Kemudian mengambil value dengan ID text view lihat 1 sampai 5, lakukan inisialisasi database yaitu dengan query select all from transaksi di mana namanya yaitu ini get intent, get string extra, nama. Mengambil intent dari selection tadi dengan namanya yaitu nama. Kemudian kursornya pindah ke pertama, lakukan kursor get count. Jika ada data, maka akan men-set text view-nya itu dengan data get string kolom 0 dan diubah ke string sama seperti yang lainnya juga. Kemudian jika button back itu diklik, maka akan beralih ke halaman sebelumnya, yaitu lihat data.activity. Kemudian untuk case satunya yaitu melakukan penghapusan data, caranya adalah dengan menggunakan query delete from transaksi di mana namanya adalah selection. Nah ini kalau kita ini dihapus, nah maka datanya akan terhilang atau hapus. Kemudian lakukan method refresh list. Nah ini dia namanya penggunaan public MA ini, MA sama dengan this itu maksudnya adalah MA dari main activity tadi ya. Tadi yang method refresh list tuh. Nah, nanti bisa digunakan nanti ke activity lain. Mungkin itu aja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Hamdi. Itulah penjelasan dari aplikasi yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.